Shalom saudara, salam sejahtera untuk kita semua. Kekasih Tuhan, hari ini saya ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema menjadi pemenang di tengah-tengah masa tak senang. Haleluya, puji Tuhan. Saya berharap setiap kita tetap antusias, tetap bersemangat, tetap bergairah. Roh kita tetap menyala-nyala di dalam mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Situasi, kondisi, keadaan, apapun yang sedang kita hadapi hari ini tidak akan pernah membuat iman kita menjadi loyo, menjadi lemah. Tetapi justru kita menjadi orang-orang Kristen yang semakin teguh, semakin kuat di tengah-tengah masa yang sukar sekalipun. Haleluya, puji Tuhan. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-45 dan sampai ayat yang ke-47 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu." Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Haleluya. Oh saudara, sangat luar biasa statement Daud ketika dia menghadapi Goliat, musuh yang sangat tidak seimbang dibandingkan dengan dirinya. Goliat seorang pahlawan orang Filistin atau tentara orang Filistin yang sangat berpengalaman di dalam peperangan. Sedangkan Daud adalah seorang gembala domba yang hanya 2-3 ekor di padang belantara. Oh saudara, sungguh ini sebuah peperangan yang sangat tidak seimbang. Tetapi kita tahu Alkitab mencatat peperangan ini akhirnya dimenangkan oleh Daud. Saudara, situasi pada waktu itu orang Israel sedang ada di dalam tekanan dan intimidasi yang sangat luar biasa dari tentara orang Filistin yang namanya Goliat ini. Tidak ada satu orang pun Israel, bahkan rajanya Saul saja tidak berani melawan tantangan daripada Goliat ini. Tetapi akhirnya tampil seorang bernama Daud, penggembala domba di padang belantara itu, yang akhirnya tampil mengalahkan Goliat, menjadi seorang pemenang. Apa yang membuat Daud mengalami kemenangan yang gilang gemilang ini, saudara? Yang pertama, Daud adalah orang yang punya sikap mental pemenang. Dia berkata, "Hari ini aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan semesta alam." Dia mengandalkan Tuhan. Waktu kita sebagai orang-orang percaya, ketika menghadapi masalah, kesulitan di dalam hidup ini, kita ini bukan pecundang, kita ini bukan penakut, kita ini bukan orang kalahan, tetapi kita ini adalah orang-orang yang telah menang oleh Yesus Kristus yang mengasihi kita. Bahkan kita lebih dari pemenang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, apa maksudnya, maknanya menjadi orang yang menang dan lebih daripada pemenang oleh Yesus Kristus yang mengasihi kita? Saudara, misalnya saya adalah seorang pemain tinju.
saya berlaga di sebuah ring tinju. Saya mengalami babak belur, muka saya hancur, darah keluar. Saudara, saya hancur-hancuran, saya menjadi babak belur. Saya bertahan di dalam peperangan itu sampai akhir atau sampai ronde terakhir. Dan kemudian saya dinyatakan sebagai pemenang dalam pertandingan tinju itu. Kemudian saudara, saya mendapatkan hadiah uang ratusan juta, kemudian piala yang diberikan kepada saya. Nah saudara, saya kemudian pulang ke rumah. Saya memberikan uang hasil kemenangan saya di dalam pertandingan tinju itu beserta dengan sabuk kejuaraannya kepada istri saya di rumah. Nah saudara, istri saya yang menerima uang dan menerima sabuk juara itulah yang disebut sebagai lebih dari pemenang. Istri saya disebut sebagai lebih daripada pemenang karena saya memberikan kemenangan kepada istri saya. Kekasih Tuhan, gambaran ini saya pakai untuk menggambarkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kemenangan kepada kita. Di kayu salib, dia mengalami hancur-hancuran. Dia disiksa, dianiaya. Tubuhnya dihancurkan. Lambungnya ditombak. Kepalanya dimahkotai duri, dihancur-hancuran, darahnya tertumpah di sana. Saudara, tapi akhirnya kita tahu bahwa dia bangkit dan alam maut tidak bisa menguasainya. Dia hidup. Dan dia memberikan kemenangan itu kepada kita. Dan setiap kita orang-orang yang percaya berhari ini, saudara, kita boleh berdiri sebagai orang-orang dengan sikap mental sebagai pemenang. Kekasih Tuhan, persoalan apa yang sedang saudara hadapi hari ini? Masalah keuangan, masalah kesehatan, pergumulan apapun saudara-saudara, hadapi dengan nama Tuhan, nama Yesus, nama di atas segala nama. Berdirilah sebagai seorang pemenang. Deklarasikan bahwa Anda menjadi seorang pemenang oleh karena Yesus Kristus yang mengasihi saya. Deklarasikan, nyatakan tiap-tiap hari di dalam kehidupan Anda, saya adalah pemenang. Saya diberkati Tuhan. Saya diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saya sehat, saya sembuh. Saya menang atas segala masalah, persoalan, pergumulan hidup kita. Sebab Tuhan telah memberi kemenangan kepada saya. Itulah sikap seorang pemenang. Saudara, itu yang dimiliki oleh Daud. Dan itu hari ini menjadi milik kita sebagai orang-orang percaya di dalam perjanjian baru, di dalam Kristus Yesus kepada Anda. Yang kedua, saudara, kembali kepada kitab 1 Samuel. Daud memiliki perkataan yang positif. Hari ini juga aku akan mengalahkan engkau. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Wow, saudara-saudara, inilah sikap orang yang punya mental positif. Seseorang yang punya sikap mental positif, dia akan memiliki pikiran yang positif dan perkataan yang positif. Sikap mentalnya yang positif itu akan terekspresi di dalam ucapannya, perkataannya yang positif. Saudara, ketika saudara menghadapi kesulitan, tantangan dalam hidup ini, apa yang keluar dari mulut Anda? Mengeluh, menggerutu,
menyalahkan orang lain, menyalahkan diri sendiri, atau bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Hari ini saya berkata kepada saudara, milikilah perkataan yang positif. Milikilah perkataan Kristus, perkataan firman Allah. Saudara, perkatakan firman Allah setiap hari di tengah-tengah Anda sedang mengalami tantangan dan kesulitan hidup. Ambil firman Allah, perkatakan, deklarasikan firman Allah melawan segala bentuk kesulitan-kesulitan, tantangan hidup yang sedang saudara hadapi. Oleh sebab itu, saudara, kenapa kita penting baca firman Tuhan? Kita penting merenungkan firman Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi kesulitan hidup, tantangan, situasi kondisi yang tidak menyenangkan, kita tabur firman Allah. Kita lawan tantangan itu dengan firman Allah, saudara. Dengan Anda memperkatakan firman Allah, Anda sedang menabur benih kehidupan, benih ilahi. Karena Yesus berkata di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat 57, perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Oh saudara, taburan benih firman Allah yang Anda tabur itu akan menentukan tuaian Anda. Saudara, oleh sebab itu, belajarlah untuk terus menabur firman Allah. Ya. Ingat, jenis firman Allah yang Anda tabur akan menentukan tuaian yang akan Anda dapatkan. Mungkin saudara, hari ini saudara sedang mengalami kelemahan tubuh, sakit. Saudara, ambil firman Allah. Perkatakan firman Allah yang berkaitan dengan kesembuhan. Katakan itu, tabur itu. Katakan, oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya yang sakit. Perkatakan, tabur jenis firman Allah tentang kesembuhan. Kalau Anda sedang sakit, maka Anda akan mengalami kesembuhan. Kalau Anda sedang mengalami kesulitan finansial, keuangan, dalam bisnis, saudara, tabur firman Allah mengenai kesuksesan, keberhasilan. Saudara, ada banyak firman Allah, janji-janji firman Allah yang bisa kita ambil dan kita deklarasikan, kita taburkan, dan percayalah, kita akan mengalami, menuai apa yang kita tabur dari firman Allah itu. Firman Allah itu firman yang hidup. Yang hidup akan membangkitkan yang mati. Saudara, mungkin pengharapanmu sudah hilang, hopeless. Mungkin saudara berkata, Tuhan, masalahku terlalu besar, aku sudah tidak mampu lagi. Saudara, ketika Anda menabur kehidupan ilahi dari firman Allah, firman itu akan menghidupkan pengharapanmu, menghidupkan imanmu, dan engkau akan mengalami kedahsyatan kuasa firman itu termanifestasi dalam kehidupan Anda. Saudara, firman Allah itu adalah firman yang dahsyat dan luar biasa. Firman Allah itu yang menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Orang-orang yang punya sikap mental yang positif, dia akan memperkatakan firman Allah di tengah-tengah kesulitan persoalan yang sedang mereka hadapi. Itulah seorang pemenang. Seorang pemenang tidak akan mengeluh, menggerutu, menyalahkan orang lain ketika menghadapi masalah. Seorang pemenang tidak akan lari dari masalah, dari kesulitan. Seorang pemenang akan berani dengan sikap mental pemenang menghadapi masalah dan kesulitan hidup itu. Saudara, ketika Anda mulai melangkah, mengambil action, mengambil tindakan, maka disitulah manifestasi daripada kuasa firman yang Anda yakini, Anda deklarasikan itu
akan menjadi nyata di dalam kehidupan Anda. Oh saudara-saudara, betapa hebat dan luar biasanya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Alkitab berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa suka mengemakannya, dia akan memakan buahnya. Saudara, apa yang keluar dari lidah saudara, mulut saudara, itu yang Anda akan nikmati. Perkataanmu adalah doamu. Amin, saudara-saudara. Saya ulang, perkataanmu adalah doamu. Jangan sembarangan berkata-kata. Karena Anda Tuhan. Milikilah pikiran Kristus. Karena dari pikiran Kristus itulah saudara, kita akan terus memiliki daya ilahi, kekuatan ilahi untuk menghadapi tantangan-tantangan.